penyebab dari kematian arwah tersebut. Sosok itu pun menjawab ia meninggal karena bunuh diri di salah satu gedung FISIP di kampus tersebut. Hai guys, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di episode kali ini aku akan kembali membacakan cerita horor yang mana kisah ini dialami oleh seseorang yang bernama Ica. Di mana pengalaman menyeramkan ini dialaminya karena ia sudah mengundang makhluk halus dengan permainan jelangkung, sehingga membuat ia selalu dibuntuti oleh makhluk halus yang saat itu terpanggil ketika ia memainkan permainan tersebut. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen sebagai bentuk dukungan kalian terhadap YouTube channel aku. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini merupakan pengalaman yang dialami oleh Ica pada tahun 1997. Saat itu ia masih berkuliah di salah satu universitas swasta yang ada di kota Surabaya. Dan ini merupakan pengalaman pertamanya yang berkaitan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Kejadian ini terjadi pada saat ia dan juga temannya yang bernama Linda mencoba untuk memanggil arwah dengan menggunakan media jelangkung. Hanya saja saat itu mereka ini tidak menggunakan boneka kayu seperti yang biasanya digunakan oleh orang-orang saat melakukan permainan jelangkung. Peralatan yang mereka gunakan saat itu hanyalah koin 100 rupiah yang ringan, dan juga ada sebuah kertas bertulisan angka dan juga huruf serta tulisan untuk jawaban ya dan juga tidak. Dan yang terpenting adalah sebuah gambar rumah yang nantinya akan menjadi simbol pulang dan juga datangnya jelangkung. Permainan ini mereka dapatkan dari salah seorang temannya yang saat itu pernah tinggal di sebuah pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Menurut Ica, resiko kemarahan dari makhluk tersebut yang masuk ke dalam sebuah koin akan lebih kecil daripada mereka menggunakan media batok kelapa. Makanya saat itu Ica dan juga Linda lebih memilih untuk menggunakan koin. Dan menurut temannya yang dari pondok pesantren itu, kunci agar aman dalam memanggil dan menyuruh mereka pulang adalah dengan menggunakan bahasa yang sesopan mungkin. Saat itu Ica dan Linda ini tinggal di asrama. Suatu malam mereka ini mengobrol dan membicarakan banyak hal sampai larut malam. Nah, saat itulah terbesit ide untuk memainkan permainan jelangkung. Linda yang memang dari dulu sangat penasaran dengan hal-hal yang berbau mistis dan juga sangat ingin memainkan permainan tersebut pun menyetujui ajakan Ica. Setelah membuat media dari kertas dan juga menyiapkan beberapa peralatan yang nantinya mereka gunakan untuk memainkan permainan jelangkung, mereka pun mulai meletakkan jari telunjuk mereka di atas koin dan mulai membaca-bacakan mantra yang dipercaya dapat memanggil roh-roh yang sedang bergentayangan. Dan beberapa menit kemudian, koin yang mereka pegang pun mulai bergerak. Saat itu mereka berdua mulai untuk mengajukan beberapa pertanyaan, sampai pada pertanyaan terakhir Linda menanyakan penyebab dari kematian arwah tersebut. Sosok itu pun menjawab dengan menggunakan media itu, ia merupakan salah satu mahasiswi dari kampus yang sama dengan Ica dan juga Linda. Ia meninggal karena bunuh diri di salah satu gedung FISIP di kampus tersebut. Mendengar jawaban dari sosok itu, Linda dan juga Ica pun langsung bertatap-tatapan dan Linda saat itu terlihat sangat ketakutan. Ica pun langsung memutuskan untuk menghentikan permainan dengan mempersilahkan arwah itu untuk kembali pulang. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ica pun mulai penasaran dan mencari tahu informasi mengenai mahasiswi yang pernah bunuh diri di lingkungan kampus dengan menanyakannya kepada kakak kelas, dosen, ataupun kepada pegawai tata usaha. Dan beberapa dari mereka pun membenarkan bahwa dulu pernah ada mahasiswi yang bunuh diri di gedung FISIP. Saat itu Ica pun mulai syok dan ketakutan. Ia pun merasa menyesal karena memainkan permainan pemanggil arwah, karena sejak saat itu ia selalu merasa ada yang mengikutinya dan ia juga terbayang-bayang dengan kejadian pada saat ia melakukan permainan tersebut. Suatu ketika Ica ini masuk ke dalam kamar mandi dan pada saat ia melihat ke arah cermin, dari sudut matanya Ica ini melihat ada seorang gadis yang berdiri di sampingnya dengan rambut yang sangat panjang. Sosok itu juga pernah terlihat sedang duduk di samping tempat tidur Ica. Ica pun saat itu juga
mengatakan kepada Linda, apakah Linda ini juga mendapatkan gangguan atau mengalami hal-hal aneh sejak kejadian ia memainkan permainan itu atau tidak. Namun ternyata Linda ini tidak mendapatkan gangguan seperti yang dirasakan oleh Icha. Sampai satu ketika nih, Icha saat itu punya pacar, dan seperti orang-orang seusianya, ia pun bergandengan tangan dengan pacarnya. Tapi anehnya, keesokan harinya tangan Icha ini terlihat biru-biru seperti habis dicubit, dan kejadian itu tidak hanya sekali atau dua kali, tapi berkali-kali. Icha juga pernah terbangun dan melihat pipinya memar seperti habis dicubit. Serta pernah juga ada kejadian pada saat Icha ini pulang ke kampung halamannya, dan saat itu Icha memilih untuk berjalan kaki, dan di jalan yang sepi, Icha ini dicegat oleh 3 orang pemuda yang tidak dikenal. Icha pun saat itu panik dan juga ketakutan. Namun saat pemuda itu mendekatinya, entah kenapa ketiga orang pemuda itu menjerit seperti sedang kesakitan. Dan tiba-tiba Icha ini melihat sosok perempuan berambut panjang yang sedang berdiri di sampingnya. Tapi syukurlah saat itu ketiga pemuda yang mencegatnya pun berlari menjauhi Icha. Sesampainya di rumah, Icha pun menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya, di mana Icha menceritakan bahwa ia diikuti oleh sosok yang berambut panjang dan selalu mengganggunya. Ayah Icha pun saat itu mengajak Icha untuk pergi ke rumah orang pintar kenalannya yang berada di daerah Banyuwangi untuk meminta agar tidak ada lagi sosok-sosok aneh yang mengikuti Icha. Sesampainya di rumah orang pintar itu, Icha pun menceritakan kejadian-kejadian aneh yang ia alami sejak keisengannya untuk memainkan permainan jelangkung. Ia pun menceritakan dengan panjang lebar kepada orang pintar tersebut yang bernama Pak Kadi. Menurut Pak Kadi, mereka harus mengadakan upacara permintaan maaf dan menyiapkan ubu rempe atau sesajen, di mana dalam ubu rempe itu terdapat menyan, kembang 7 rupa, 2 ekor ayam, dan juga ada beberapa wewangian. Setelah menyiapkan seluruh ubu rempe yang dikatakan oleh Pak Kadi, Icha pun saat itu disuruh mandi dengan air yang berisi dengan kembang 7 rupa, dan kedua ayam tadi dimasak dan juga dagingnya dibagikan kepada orang-orang di sekitar rumahnya. Tapi percaya atau tidak, setelah mereka melakukan upacara tersebut, Icha sudah tidak pernah lagi diganggu atau didatangi oleh makhluk tersebut. Dan semenjak saat itu, Icha sudah tidak pernah lagi memainkan permainan jelangkung, dan apa yang terjadi padanya dia anggap sebagai pelajaran berharga untuk tidak lagi bersentuhan dengan hal-hal gaib. Oke, sekian cerita dari Icha. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga pernah memainkan permainan jelangkung? Kalian boleh banget untuk menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Atau kalau misalnya kalian ingin cerita kalian untuk dibacakan, kalian boleh banget untuk mengirimkannya ke email aku. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube aku. Sekian dari aku, semoga kalian suka dengan video kali ini, dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya.